Saya ingin memulai dari hal yang menarik disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau. Mari kita belajar apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan begini: Al-hikmatu fi ja'lil muharram awwal as-sanah ayyahsulal ibtida'u bisahrin haram wa yuhtama bisahri haram wa tutawassata as-sanah bisahri haram wa huwa Rajab wa innama tawala syahran fil akhir li iradati tafdili al-khitam wal a'mal bil khawatim. Ini kaitannya dengan waktu. Kita akan belajar tentang waktu dulu, memulai kajian tentang dunia, tawazun dunia dan akhirat ini. Beliau menyatakan begini, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, hikmah dijadikannya Muharram sebagai awal tahun adalah agar awal tahun kita itu diawali dengan bulan suci dan ditutup juga dengan bulan suci, dan tahun di tengah-tengahnya itu adalah terdapat bulan suci yaitu Rajab, dan berturut-turutnya 2 bulan suci di akhir tahun itu yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah menunjukkan keutamaan penutup, dan bahwasanya amal-amal itu tergantung atau dinilai berdasarkan penutupnya. Nah, saya ingin belajar bersama apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani biar kita memahami salah satu hikmah tentang 4 bulan haram di antara 12 bulan yang kemudian kita pahami bersama. Jadi kita paham bersama, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. Jadi menurut perhitungan yang sudah ditetapkan ya, ada 12 bulan. Mari kita sama-sama sedikit bulan ini yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulan pertama adalah Muharram. Ini 12 bulan. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. Muharram, lalu Safar, lalu Rabiul Awal, lalu Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, lalu kemudian Jumadil Ula, lalu kemudian Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah, lalu kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, 11 Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah. Nah, mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam 12 bulan ini. Minha arba'atun hurum. Di 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Nah, apa 4 bulan haram itu? Pertama adalah Muharram, lalu kemudian Rajab, lalu kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hikmahnya kata beliau bahwa kita diharapkan nanti masuk apapun diharapkan dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Jadi masuk apapun, masuk bulan, masuk ke tempat harus baik. Hidup kita pun harus dimulai dengan baik. Nanti kalau kita mau berakhir, maka kita harus juga baik. Itu kata beliau. Jadi Muharram, Rajab, lalu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hikmah pertama adalah agar kita nanti memasuki sesuatu atau ada urusan apa harus yang baik yang pertama. Nanti kalau mau berakhir juga harus baik. Itu yang penting. Kita hidup harus baik, nanti kalau kita memang mati juga harus dalam keadaan baik. Nah,
di tengah-tengahnya beliau sebutkan, jadi Rajab itu yang kalau tengah itu antara 6 dan 7. Nah Rajab itu di bulan ke-7. Di tengah-tengahnya itu juga kita harus baik. Jadi kalau kita masuk apa saja, jadi pegawai misalnya, jadi masuk pegawai itu yang baik. Masuk apa saja harus baik. Nah di tengah-tengah prosesnya juga harus baik, dan di akhir juga harus baik. Itu hikmah yang pertama yang beliau sebutkan. Karena di tengah-tengah, di awal, di tengah, lalu kemudian di akhir. Nah yang kedua hikmah yang beliau tunjukkan yang luar biasa, kenapa kemudian bulan haram itu di akhirnya itu ada dua, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Beliau sampaikan tadi yang sudah saya bacakan, bahwa hidup ini dalam urusan waktu itu akhirnya tergantung kepada akhirnya. Jadi menunjukkan keutamaan penutup. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka endingnya sebenarnya adalah tergantung kepada akhirnya. Innamal a'malu bil hawatim. Maka beliau sebutkan kenapa kemudian di akhir ini bulan haramnya itu di akhir Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dua, untuk menunjukkan bahwa penutup itu dalam hidup itu sangat menentukan kita. Makanya kemudian ada Dzulqa'dah dan Dzulhijjah di akhir. Itulah 4 bulan haram untuk sama-sama kita ketahui.